Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam ulasan pada kali ini teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu karya sastra paling berpengaruh dalam sejarah kesusastraan dunia, Le Petit Prince, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut Pangeran Cilik, karangan Antoine de Saint-Exupéry, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1943 di New York dan kini hadir dalam edisi terjemahan Henry Chamberlain yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2011. Perlu kita pahami terlebih dahulu konteks kelahiran karya ini. Saint-Exupéry menulis Pangeran Cilik atau Le Petit Prince saat ia berada dalam pengasingan di Amerika Serikat di tengah berkecamuknya Perang Dunia II. Prancis, tanah airnya tengah diduduki tentara Jerman. Ia seorang pilot pemberani, penuh pengalaman di udara, namun pada saat itu ia dipaksa untuk diam, tidak bisa berbuat banyak, dan hanya bisa menyaksikan kehancuran dari kejauhan. Dalam kondisi itulah lahir sebuah fabel yang secara permukaan tampak sebagai cerita anak-anak, namun bila ditelisik lebih dalam, ia adalah sebuah meditasi filosofis tentang cinta, tanggung jawab, kesendirian, dan keterasingan manusia modern. Tidak mengherankan apabila Le Petit Prince atau Pangeran Kecil hingga hari ini menjadi buku berbahasa Prancis yang paling banyak diterjemahkan di seluruh dunia. Lebih dari 300 bahasa dan dialek, dan telah terjual lebih dari 200 juta eksemplar. Cerita dimulai dari sudut pandang seorang narator, seorang pilot dewasa yang pesawatnya mengalami kerusakan mesin dan terpaksa mendarat di tengah gurun Sahara. Jauh dari peradaban, sendirian, dengan pembekalan air yang hanya cukup untuk seminggu. Ia terjaga pada suatu pagi oleh suara seorang bocah yang memintanya untuk menggambarkan seekor domba. Bocah itulah sang Pangeran Cilik, seorang anak dari planet yang sangat kecil yang diperkirakan adalah asteroid B612. Ia datang ke bumi membawa kesederhanaannya, yaitu rasa ingin tahunya yang tak pernah padam, serta kerinduannya pada setangkai bunga mawar yang ia tinggalkan di planetnya. Secara struktural, narasi dalam buku ini terbagi menjadi dua lapisan yang berjalan beriringan. Pertama, lapisan kisah masa kini, interaksi antara pilot dan Pangeran Cilik di tengah gurun. Kedua, lapisan kilas balik, perjalanan Pangeran Cilik menjelajahi 6 planet sebelum akhirnya tiba di bumi. Struktur ini bukan sekedar teknik bertutur, ia mencerminkan cara ingatannya bekerja, fragmentaris, datang secara bertahap, dan seringkali maknanya baru terasa setelah waktu berlalu. Pengarang dengan cermat membangun ketegangan emosional bukan melalui konflik dramatis, melainkan melalui akumulasi percakapan-percakapan kecil yang perlahan membuka lapisan demi lapisan makna. Salah satu kekuatan terbesar Pangeran Cilik terletak pada keberanian Saint-Exupéry untuk menjadikan setiap planet yang dikunjungi sebagai alegori kondisi manusia. Planet pertama didiami oleh seorang raja yang berkuasa atas seluruh semesta, namun sesungguhnya tidak memerintah siapapun. Ia adalah gambaran otoritas tanpa substansi, kekuatan yang eksis hanya karena tidak ada yang mempertanyakannya. Planet kedua didiami oleh orang sombong yang seluruh hidupnya hanya menunggu tepuk tangan, namun tidak ada seorang pun yang melewati planetnya. Ia hanyalah personifikasi narsisme yang paling murni.
kebutuhan akan pengakuan yang tidak pernah bisa dipuaskan karena dunia yang ia bayangkan sebagai penonton sesungguhnya tidak ada. Planet ketiga ada si pemabuk yang minum untuk melupakan rasa malunya karena minum. Sebuah lingkaran setan yang dihadirkan oleh Saint-Exupéry dengan sangat ekonomis, hanya dalam beberapa baris dialog, namun maknanya bergema jauh. Inilah potret adiksi dan pelarian diri yang melanda banyak manusia. Planet keempat didiami pengusaha yang sibuk menghitung dan mengklaim kepemilikan atas bintang-bintang. Ia adalah kritik paling tajam terhadap kapitalisme dan mentalitas akumulasi, memiliki segalanya tanpa benar-benar memanfaatkan atau memaknai apapun yang dimilikinya. Di planet kelima ada penyulut lentera, satu-satunya tokoh yang meski hidupnya melelahkan dan tanpa absurd, melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi demi kepentingan orang lain. Pangeran Cilik menganggapnya sebagai satu-satunya orang dewasa yang tidak sepenuhnya bodoh, karena ia memperhatikan sesuatu yang lain daripada dirinya sendiri. Dan planet keenam didiami ahli ilmu bumi, yang tahu segala sesuatu tentang dunia secara teoritis, namun tidak pernah keluar dari kantornya untuk mengalaminya secara langsung. Pengetahuan tanpa pengalaman, teori tanpa keterlibatan. Keenam karakter ini bukanlah tokoh yang berdiri sendiri. Mereka adalah cermin kolektif dari dunia orang dewasa yang telah melupakan hal-hal esensial dalam hidup. Inti filosofis dari seluruh karya ini terkandung dalam dialog Pangeran Cilik dengan sang rubah, momen yang secara konsensus dianggap sebagai jantung dari buku ini. Rubah memperkenalkan konsep menjinakkan, bukan dalam arti melatih atau menguasai, melainkan dalam pengertian yang jauh lebih halus. Menciptakan pertalian yang tulus dan eksklusif antara dua makhluk, sehingga keduanya menjadi unik satu sama lain di antara jutaan makhluk lainnya. Konsep ini memiliki implikasi filosofis yang sangat dalam. Dalam dunia yang semakin terstandarisasi dan komodifikasi, di mana segala sesuatu dapat diganti dengan yang setara, Rubah mengingatkan kita bahwa keunikan sejati lahir dari investasi waktu, perhatian, dan perasaan. Bunganya Pangeran Cilik bukan sekedar mawar biasa. Ia menjadi istimewa karena Pangeran Cilik yang menyiraminya, melindunginya, dan mendengarkan keluhannya. Dari konsep inilah lahir tema tanggung jawab. Rubah berkata dengan tegas, kamu menjadi bertanggung jawab untuk selama-lamanya atas siapa yang telah kamu jinakkan. Ini adalah pernyataan etis yang sangat kuat. Cinta bukan sekedar perasaan yang datang dan pergi. Ia adalah komitmen yang melahirkan kewajiban moral. Dan disinilah Saint-Exupéry menyentuh luka terdalam dari modernitas. Kita hidup di zaman yang merayakan kebebasan tanpa batas. Namun justru karena itu kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar terikat. Dan dengan demikian kehilangan kemampuan untuk benar-benar mencintai. Kalimat paling terkenal dari buku ini pun lahir dari percakapan ini. Hanya lewat hati kita melihat dengan baik. Yang terpenting tidak tampak di mata. Kalimat ini bukan sekedar aforisme indah. Ia adalah pernyataan epistemologis bahwa ada dimensi realitas yang tidak dapat dijangkau oleh akal dan logika semata, melainkan hanya oleh kepekaan emosional dan kedekatan relasional. Dari segi teknis penulisan, Saint-Exupéry menggunakan bahasa yang deceptively simple, tampak sangat mudah bahkan naif. Namun sesungguhnya merupakan hasil pengerjaan yang sangat ketat dan terkalkulasi.
Penerjemah Henry Chamberlain Lawyer dalam catatannya mengakui bahwa tantangan terbesar adalah mempertahankan kekonsistenan pengulangan kata dan frasa yang disengaja oleh Saint-Exupéry. Berbeda dengan terjemahan sebelumnya yang cenderung memvariasikan ungkapan, Chamberlain Lawyer memilih untuk setia pada pengulangan tersebut keputusan yang tepat, karena pengulangan itu berfungsi sebagai ritme emosional yang membangun resonansi pada pembaca. Buku ini juga kaya akan ilustrasi karya Saint-Exupéry sendiri. Gambar-gambar sederhana namun penuh ekspresi yang bukan sekedar dekorasi melainkan bagian integral dari narasi. Gambar ular sanca yang menelan gajah misalnya menjadi metafora utama yang melintas dari awal hingga akhir cerita tentang bagaimana orang dewasa telah kehilangan kemampuan melihat di balik penampilan. Le Petit Prince atau Pangeran Cilik adalah salah satu karya yang semakin dalam maknanya seiring bertambahnya usia pembaca. Pada usia muda, ia terasa seperti petualangan yang menghangatkan hati. Pada usia dewasa, ia terasa seperti sebuah teguran yang lembut namun menusuk. Saint-Exupéry berhasil melakukan sesuatu yang sangat jarang dicapai dalam sastra, menyampaikan kebenaran-kebenaran paling kompleks tentang eksistensi manusia dalam bahasa yang dapat dipahami oleh seorang anak, namun hanya benar-benar dirasakan beratnya oleh mereka yang sudah cukup lama untuk mengerti apa yang telah mereka lupakan. Ini bukan sekedar buku, ini adalah undangan untuk kembali melihat dunia dengan cara yang jujur sebelum orang dewasa dalam diri kita sepenuhnya mengambil alih. Terima kasih telah menyimak ulasan ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.